Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Wahyu Saputra di channel Wahyu Saputra 97. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri akan kita pelajari pada kelas 11 semester 1 mata pelajaran matematika peminatan. Oke, kita akan melihat pembahasan materinya. Nah, kita ketahui penyelesaian umum persamaan trigonometri. Ternyata penyelesaian pada persamaan trigonometri ada memiliki beberapa penyelesaian pada nilai yang sama. Nah, di sini ada contoh. Contohnya, di sini ada sin X sama dengan 0. Nah, ternyata sin X sama dengan 0 itu ternyata nilai X yang memenuhi ada banyak. Ada 0 derajat, ada 180 derajat, ada 360 derajat, ada 540 derajat, ada 720 derajat, dan seterusnya, tergantung interval yang akan diminta pada soal nantinya. Nah, untuk menentukan sudut-sudut nilai X tersebut ternyata ada yang bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Nah, yang pertama untuk persamaan sinus. Jadi ini hanya untuk sinus aja ya. Jadi kalau soalnya sinus nanti berarti harus kita gunakan rumus sinus. Sinus periodiknya ada di kuadran 1 dan 2, sehingga rumus umum yang dapat diselesaikan adalah kita lihat di sini. Kalau dia sinus, sin X sama dengan sin alfa. Nah, kalau dia sudah menemukan persamaan sin X sama dengan sin alfa, maka untuk mencari nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat. Nah, di sini sobat cendekia semua, ternyata nilai K itu bisa kita substitusikan dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk rumus sinus ternyata dalam bentuk radian ada juga. Dalam bentuk radian tinggal kita rubah, yaitu kita rubah pi-nya aja. Nah, kita ketahui kalau 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau 360 derajat berarti dia pakai 2 pi, atau X sama dengan pi dikurang A ditambah K dikali 2 pi. Nah, ini hanya penulisannya aja. Kalau dia berbentuk radian dia satuannya pi, kalau dia sudut dia nanti pakai satuan derajat ya. Nah, disitulah untuk rumus yang sin X dan sin alfa. Sekarang kita akan membahas untuk yang persamaan kosinusnya. Di sini persamaan kosinus periodiknya yaitu antara kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, kita lihat antara kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, sehingga rumus umum penyelesaiannya yaitu tadi kan kita sudah bahas sin. Sekarang kita akan bahas cosnya. Sekarang cos X sama dengan cos alfa. Maka untuk mencari nilai X-nya yaitu dengan cara X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini nilai K-nya sama seperti sinus tadi, yaitu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga untuk bentuk radiannya. Kita lihat di sini X sama dengan alfa ditambah K dikali 2 pi, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K 2 pi. Nah, gimana sobat cendekia? Kira-kira bingung nggak? Kalau masih rumus ini biasanya masih mengambang ya. Nanti akan kita contoh soal. Kita lihat ke contoh soalnya. Sekarang sudah ada sin, sudah ada cos. Sekarang kita akan bahas yang tan. Nah, bentuk persamaan tangen, periodik tangen yaitu ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Sehingga rumus penyelesaiannya yaitu tan X sama dengan tan alfa. Maka untuk mencari nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ternyata untuk yang tangen ternyata untuk mencari nilai X-nya hanya ada satu cara, yaitu alfa ditambah K dikali 180 derajat, di mana K-nya sama lagi. K-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dalam bentuk radiannya berarti X sama dengan alfa plus K dikali pi, karena pi itu besarnya yaitu 180 derajat. Nah, itulah untuk bentuk-bentuk umum penyelesaian dari persamaan trigonometri kalau ketemu soal sin, cos, dan tan. Sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Nah, kita lihat contoh soal pertama. Tentukan penyelesaian persamaan berikut, di mana
X-nya dibatasi oleh X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360. Berarti nanti batasnya yaitu antara 0 derajat sampai 360 derajat dari persamaan cos X plus 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita selesaikan yaitu kita pindah ruas. Kita pindah ruas satunya jadi ke kanan, jadinya hasilnya itu cos X sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita rubah berapa sih nilai cos berapa sih nilainya sama dengan negatif 1. Nah, ternyata setelah kita mengetahui di kuadran 1, 2, 3 dan 4, ternyata nilai cos sama dengan negatif 1 itu ternyata cos 180 derajat. Cos 180 derajat. Jadi nilai alfanya yaitu 180 derajat. Jadi langsung aja kita tulis X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat dengan kita menggunakan rumus cos yang ini. Nah, cos yang ini ya, rumus cosnya sudah kita lihat di sini. Tinggal aja kita ganti alfanya di sini. Alfanya 180, tinggal kita ganti. Nah, berikutnya langkah yang berikut yaitu setelah kita buat ke bentuk persamaan X sama dengan, maka sudah dapatlah kita lakukan langkah selanjutnya yaitu kita misalkan K sama dengan 0 tadi. Nah, untuk K sama dengan 0 ternyata nilai X nya 180 derajat. Berarti kalau 180 derajat dia pasti memenuhi, karena dia memenuhi antara 0 derajat dan 360 derajat. Selanjutnya untuk yang sebelahnya kita lihat di sini nilai X-nya ternyata negatif 180 derajat. Berarti kalau negatif 180 derajat itu tidak memenuhi karena dia tidak masuk interval yang diketahui. Nah, next berikutnya kita misalkan dengan K sama dengan 1. Nah, kalau K sama dengan 1 berarti X sama dengan 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat ternyata kalau untuk yang X-nya sama K-nya sama dengan 1, nilai X-nya sama dengan 540. Nah, kalau 540 derajat kan tidak memenuhi. Dan yang satunya X-nya sama dengan 180 derajat, ternyata memenuhi. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai himpunan penyelesaian dari cos X plus 1 sama dengan 0 yaitu 180 derajat, karena hanya 180 derajat yang memenuhi interval di mana batas bawahnya 0 derajat dan batas atasnya yaitu 360 derajat. Gimana? Kira-kira masih bingung nggak? Kalau masih bingung nanti silahkan kalian klik di kolom komentar. Next kita lihat di contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, tentukan penyelesaian persamaan trigonometri berikut ini dengan batasnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 360. Berarti di sini ada tanda kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari dia 360 itu nggak masuk ya. Ya, tepat sekali, 360 nggak masuk. Dari sin 2X sama dengan setengah akar 3. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat di sini sin 2X sama dengan 1/2 akar 3. Ternyata kita cari sin berapa sih hasilnya sama dengan 1/2 akar 3. Nah, sekarang setelah kita ketahui ternyata sin 60 yang hasilnya adalah 1/2 akar 3. Ini dapat dari mana? Ini sudah didapat dari pembelajaran kelas 10 ya. Pembelajaran kelas 10. Berarti sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, selanjutnya kita bikin alfanya sudah kita ketahui 60 derajat. Berarti kita gunakan rumus sin yang ini. Nah, yang sinnya itu X sama dengan alfa plus K 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang kita lihat di sini kan di sini ada sin 2X kan, berarti kalau sin 2X kita buat dia 2X sama dengan alfanya 60 di sini. 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360, atau 2X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360. Nah, setelah itu kita cari kita bikin dia hanya berbentuk X, persamaannya hanya berbentuk X. Jadi di sini tadi ada 2X, berarti untuk menghilangkan 2X ini semuanya kita bagikan dengan 2. Berarti 60
2x dibagi 2 sama dengan x. 60 dibagi 2 30. 360 dibagi 2 180. Atau x sama dengan di sini 180 dikurang 60 yaitu 120. 120 dibagi 2 sama dengan 60. 360 dibagi 2 sama dengan 180. Nah, sekarang sudah membentuk x sama dengan dan x sama dengan. Berarti tinggal aja kita masukin k sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan k sama dengan 0, ternyata nilai x-nya sama dengan 30 derajat. Dan nilai x yang satunya sama dengan 60 derajat. Ternyata kedua-dua ini memenuhi syarat interval yang yang ada di soal. Nah, yang selanjutnya k sama dengan 1. K sama dengan 1 ternyata yang di sini x sama dengan 210. Ternyata memenuhi juga, atau x sama dengan 240 derajat. Ternyata x-nya memenuhi juga, sobat cendekia. Jadi kalau dia sudah memenuhi, jadi kita sudah bisa menemukan berarti empat nilai x-nya termasuk himpunan penyelesaian semua. Ustadz, kenapa di sini kita cuma sampai k sama dengan 1? Boleh nggak kalau k sama dengan 2? Boleh saja k sama dengan 2. Sekarang kita cek kalau k sama dengan 2, di sini 2 kali 180 aja sudah 360. Sedangkan di sini batasnya tidak boleh 360. Berarti nggak usah kita cari sampai k sama dengan 2, cukup sampai k sama dengan 1 aja. Next, jadi bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat. Nah, mudah kan? Jadi untuk pembelajaran trigonometri sekali tonton langsung paham. Oke, next kita contoh kita contoh yang ketiga. Contoh ketiga yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan akar 3 tan 2x plus 10 derajat sama dengan negatif 1. Nah, ini intervalnya beda lagi. Intervalnya yaitu 80 derajat dan 360 derajat. Berarti x-nya lebih dari sama dengan 80 derajat dan x-nya kurang dari 360 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama yaitu kita pindah ruaskan akar 3 ini jadi pembagian kan. Kalau dia pindah ke sini, pindah ke ruas kanan, jadi hasilnya yaitu tan 2x plus 10 derajat sama dengan negatif 1 per akar 3. Setelah itu, akar 3 ini kita rasionalkan. Berarti akan menghasilkan negatif 1 per 3 akar 3. Nah, kita cari tan berapa sih hasilnya negatif 1 per 3 akar 3. Ternyata yang kita cari yaitu sudah dapat, artinya untuk hasil yang negatif 1 per 3 akar 3 yaitu didapatlah tan 150 derajat. Nah, kalau sudah ketemu tan 150 derajat, berarti kita gunakan rumus yang tan. Nah, rumus yang tan sama dengan tan x sama dengan tan alpha, maka x sama dengan alpha ditambah k dikali 180 derajat. Nah, kita langsung aja. Di sini kan alpanya yaitu kita misalkan x-nya 2x plus 10 derajat, sedangkan alpanya yaitu 150 derajat. Langsung aja kita bikin 2x plus 10 derajat sama dengan 150 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Di sini alpanya 150 kan. Setelah itu kita pindah ruas plus 10-nya ke sini. Jadi negatif 10 kan, 150 dikurang 10 hasilnya 140 derajat. Hasilnya 2x sama dengan 140 derajat plus k dikali 180. Setelah itu kita akan membuat dia dijadiin x sama dengan. Kita jadiin x sama dengan berarti 2x-nya kita bagi dengan 2 dan ruas kanannya juga kita bagi dengan 2. 2x dibagi 2 x, 140 dibagi 2 70 dan 180 dibagi 2 90 derajat. Sudah dapatlah berarti nilai x sama dengan 70 derajat plus k 90 derajat. Tinggal kita masukin k sama dengan 0, k sama dengan 1, k sama dengan 2, k sama dengan 3 dan k sama dengan 4. Ternyata untuk k sama dengan 0 nilainya yaitu 70 derajat. Berarti kalau 70 derajat dia tidak memenuhi karena di sini batas terkecilnya 80 derajat. K sama dengan 1 sama dengan 160, ternyata memenuhi. K sama dengan 2 ternyata 250 memenuhi juga. Dan K sama dengan 3 340 memenuhi juga. Dan yang terakhir K sama dengan 4. Ternyata kalau K sama dengan 4 sudah melewati. Kalau melewati batasnya berarti dia tidak memenuhi. Nah, gitulah sobat cendekia. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya yaitu 160 derajat, 250 derajat dan 340 derajat. Gampang kan untuk persamaan trigonometri. Nah, kalau nanti misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Next, sebelum melanjutkan contoh soal keempat, persiapkan diri Anda karena ini soalnya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kita lihat.
Nah, Sobat Cendekia, sekarang kita akan membahas contoh soal yang keempat. Kita lihat contoh soal keempat. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos X plus akar 2 sama dengan negatif sin dikali 90 derajat dikali X untuk interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 30 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Ternyata penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu soalnya cos X plus akar 2 sama dengan negatif sin 90 derajat dikurang X. Selanjutnya kita rubah yang ruas kanannya. Ruas kanannya kita rubah jadi cos X ditambah akar 2 sama dengan negatif cos X. Nah, kita rubah menggunakan rumus kunci yang ada di identitas trigonometri yang sudah kita pelajari pada kelas 10. Nah, di sini kita lihat sin 90 derajat dikurang X. Kita lihat di rumus kuncinya yaitu sin 90 dikurang X itu ternyata nilainya cos X. Nah, yang di soal ini ternyata ada negatifnya. Berarti tinggal aja kita rubah, berarti hasilnya yaitu negatif cos X. Begitulah yang didapat dari negatif cos X itu dari mana? Yaitu kita lihat dari rumus kunci dengan identitas trigonometri. Next, kita lanjut. Setelah itu kita pindah ruas, negatif cos X pindah ruas ke kiri. Jadinya kan kalau di sini kalau pindah ruas 1 ditambah 1 jadinya yaitu 2 cos X ditambah akar 2 sama dengan 0. Setelah itu 2 cos X sama dengan negatif akar 2. Kita pindah ruas lagi, akar 2 ini pindah ke kanan. Selanjutnya cos X sama dengan negatif 1/2 akar 2. Ini didapat dari 2 ini kita buat dia ke pembagian. Kita ingin mencari cos X kan. Kalau kita ingin mencari cos X berarti 2 ini kita buat pembagian. Jadinya yaitu min 1/2 akar 2. Nah, sekarang kita cari nilai cos berapa sih hasilnya negatif 1/2 akar 2. Setelah kita ketahui berarti nilai cos yang memenuhi negatif 1/2 akar 2 yaitu cos 135 derajat. Nah, hasilnya cos 135 derajat. Berarti sudah kita ketemui berarti nilai alfanya yaitu 135 derajat. Untuk mencari X berarti kita bikin sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan negatif 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Setelah menemukan seperti itu kita substitusi K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Maka didapatlah kalau K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 135 derajat. Berarti 135 derajat memenuhi. Yang sebelahnya nilai X-nya ternyata negatif 135 derajat. Berarti kalau negatif 135 derajat dia tidak memenuhi. Next, selanjutnya kita bikin K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 ternyata sudah didapat di sini X-nya sama dengan 495 derajat. Berarti kalau 495 derajat dia sudah melewati interval juga. Berarti tidak memenuhi. Next, selanjutnya X sama dengan 225 derajat. Ternyata 225 derajat memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu kita ambil yang memenuhi saja. Berarti yang memenuhinya adalah 135 derajat dan 225 derajat. Tepat sekali. Nah, untuk kita lebih memahami materinya, sebaiknya kita mengerjakan soal latihan dulu di Ayo Latihan. Mari kita latihan. Nah, setelah kalian selesai menyelesaikan Ayo Latihan ada 3 soal ini, silahkan nanti kalian tulis jawabannya di komentar. Tulis jawabannya di komentar. Berapa aja sih jawaban nomor 1, 2, dan 3. Next. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Sobat Cendekia. Apabila banyak kesalahan, kekurangan dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Next. Kalau gitu saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.